Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat channel Cahaya Al-Quds yang mulia dan dicintai Allah, semoga Anda selalu dalam keberkahan, nikmat rezeki dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Quds yang mulia dan dicintai Allah, pada perjumpaan kita kali ini kita akan membahas mengenai sudah tahajud lalu kecewa karena doa tidak dikabulkan Allah. Saudara-saudariku yang mulia, pernahkah kita sebagai umat merasa telah berikhtiar dan berdoa namun Allah belum mengabulkan hajat atau keinginan kita? Tidak sedikit dari kita yang berada di posisi tersebut merasa kecewa, marah, atau bahkan menyalahkan Allah lantaran tidak mengabulkan semua doa dan ikhtiar kita. Bahkan ada pula yang merasa sia-sia atau percuma tahajud dan berdoa serta berusaha namun tidak dikabulkan oleh Allah. Jika Anda pernah dalam posisi itu, segeralah minta ampun kepada Allah. Mengapa demikian? Bahwa adab seorang hamba ketika berdoa harus menyerahkan kepada Allah. Mereka harus yakin Allah akan mengabulkan hajatnya sesuai dengan janji Allah, dan harus kita yakini dalam permohonan kita, maka jawabannya adalah Allah pasti mengabulkan. Ini harus meyakini kalau kita memohon kepada Allah. Nabi mengatakan kita harus yakin Allah mengabulkan. Penting juga bagi setiap umat untuk memahami makna qabul, bahwa Allah terkadang mengabulkan permintaan sesuai yang diminta, namun Allah juga kadang mengabulkan permintaan hambanya dalam bentuk yang berbeda. Kadang ditunda nanti di akhirat. Artinya, kalau seseorang berdoa dengan benar, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat tidak dikabulkan, bukan tidak dikabulkan beneran, hanya kita tidak tahu permohonan kita ini yang picik. Kita hanya meminta itu saja. Kita minta duit, tidak minta yang lainnya. Karena mintanya yang ringan-ringan saja, Allah tidak kasih, tapi diganti yang lebih baik. Begitulah Allah. Maka jangan sekali-sekali berprasangka buruk kepada Allah lalu berkata Allah tidak mengabulkan doa. Tanda doa tidak dikabulkan adalah doanya orang yang terburu-buru memvonis Allah tidak mengabulkan. Tanda doa seorang hamba tidak dikabulkan oleh Allah di saat terlintas di hati mereka dan langsung buru-buru mengatakan doa mereka tidak dikabulkan. Ini kurang ajar kepada Allah. Padahal pengabulan Allah berbeda-beda. Banyak contoh pengabulan doa yang Masya Allah. Ada orang berdoa semoga lancar perjalanan, ternyata macet tidak sesuai dengan doanya. Macet setelah macet
ketinggalan pesawat, sedih kehilangan uang tiket. Tahu-taunya beberapa jam kemudian ada berita pesawatnya jatuh. Ada banyak hal semacam itu, ujar seseorang. Terkadang kata kita, Allah menunda doa hambanya, ternyata tersembunyi kebaikan untuk hambanya. Maka dari itu, yang penting untuk membangun rasa husnuzon, berprasangka yang baik kepada Allah. Saat itu mungkin dikabulkan atau ditunda untuk kebaikan. Jangan sekali-kali mengatakan Allah tidak mengabulkan doa kita. Saudara-saudariku yang mulia, ada seseorang yang tampak gusar menceritakan kondisi hidupnya. Ada seorang mahasiswa yang sangat kecewa, putus asa, dan sempat marah kepada Allah karena ujian semesternya gagal total. Ada juga pemuda yang sedang berdoa dan berusaha dalam upaya mencari jodoh, tetapi tetap gagal juga. Lalu, berhaklah kita kecewa? Berhakkah kita kecewa? Berputus asa? Dan bolehkah kita protes atau marah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu saja jawabannya tidak boleh. Saudara-saudariku, kenapa kita tidak boleh putus asa, kecewa, apalagi marah kepada Allah? Karena kita makhluk yang harus tunduk atas ketentuan dari Sang Khalik, tempat manusia bergantung, dan zat yang serba maha segalanya. Ada adab dalam berdoa. Yang pertama, menyerahkan secara total atau pasrah apa yang sedang kita hadapi. Terserah bagaimana Allah menyelesaikan masalah kita. Kemudian dalam berdoa, kita harus yakin bahwa doa kita pasti terkabul, dan ini harus kita yakini. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menegaskan, Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, berdoalah kepada Allah dengan keadaan yakin akan dijawab, dengan syarat dan ketentuan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Hadis riwayat Tirmizi. Saudara-saudariku, kadang Allah menunda mengabulkan doa itu untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita, dan untuk kondisi yang lebih baik dari yang kita bayangkan. Karena itu, saudara-saudariku yang mulia, berprasangka baiklah kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja mengabulkan doa kita saat itu juga, menunda mengabulkan doa hambanya, atau justru yang belum pantas menerima dari apa yang kita minta. Nah, saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, maka hendaknya kita selaku hamba Allah senantiasa selalu berprasangka baik kepada Allah, memperbaiki diri, memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Apabila diri kita sudah bersih daripada dosa-dosa kita, maka tidak meminta pun Allah akan memberi apa yang kita harapkan. Salah satu penghalang doa terkabul yaitu selama ini kita sering bermaksiat kepada Allah. Dosa-dosa kitalah yang menjadi penghalang doa kita terkabul. Maka perbanyaklah kita bertobat, beristighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba Allah yang selalu berprasangka baik kepada Allah, dan yakin seyakin-yakinnya agar doa dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan
penjelasan ini bermanfaat bagi kita. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.